Namun ini pertanyaan jadi lain. Itu tadi hubungannya sama Toyota ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah pembuktian selain bukti aslinya, Ya. bukti di SD, di SMP, di Ya. SMA, teman-teman dan lain-lain, otoritas yang Ya. apa tadi, Ya. yang Memiliki kewenangan, yang memiliki kewenangan dan lain-lain, itu juga bisa pembuktian terhadap sesuatu tindak pidana. bisa. Makanya ada laboratorium forensik ya untuk menguji. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sangat menarik karena saya kira ini jawaban yang biasa disampaikan oleh para pengacara Gus Nur atau si Bambang Tri, bahwa tidak semua atau tidak pernah baik saksi fakta maupun saksi ahli tidak ada yang pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, yaitu majelis hakim bertanya kepada saksi ahli apakah bisa dengan cara lain untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi. Ternyata setelah dieksplor kondisi di fakta di persidangan, jawaban saksi ahli ternyata itu bisa dibuktikan atau bisa digunakan tanpa melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nah, seperti apa ceritanya sahabat-sahabat? Majelis hakim ini mengeksplor pertanyaan kepada si saksi ahli. Terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Saudara ahli tadi mengatakan berkaitan dengan masalah pembuktian. Ya. Oke, pembuktian. Pembuktian sebagaimana dalam hukum pidana, selain bukti asli, Ya. gitu tadi ya. Ya. Selain bukti asli, tadi saudara ahli memberi contoh masalah mobil Ya. Toyota, Ya. apapun itu ya Toyota. Ya Toyota, orang yakin bahwa itu benar Oke. mobil Toyota. Itu ya. Ya. Seumpama contoh itu saya lanjutkan dengan Toyota. Ya. Toyota kemudian saya perlihatkan, Ya. kan? Sasisnya mungkin mereknya Toyota. Ya. Kemudian teretnya di situ Toyota dan lain-lain, begitu ya. Ya. Ini berkaitan mobil. Ya. Namun ini pertanyaan jadi lain. Itu tadi hubungannya sama Toyota ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah pembuktian selain bukti aslinya, Ya. bukti di SD, di SMP, di SMA, teman-teman dan lain-lain, otoritas yang Ya. yang Memiliki kewenangan, yang memiliki kewenangan dan lain-lain, itu juga bisa pembuktian terhadap sesuatu tindak pidana. bisa. Makanya ada laboratorium forensik ya untuk menguji. Jadi tidak semata-mata hanya bukti asli saja, Betul. tapi bukti yang lain yang bisa mendukung tentang keasliannya. Betul. Itu juga bisa diwujudkan, begitu ya. Juga bisa dipraktekkan, dijadikan pembanding. Ya. Yang terakhir, saya kepengen tahu, Ya. saudara ahli tadi sudah membuat buku apa, Pak? Buku saya ada 10. Ada 10 buku ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan undang-undang subversi. Itu buku saya. Oke, gitu ya. Ya. Saya kepengen ngerti. Ya. Dengan membuat buku kuis sumbernya dari mana saja? Sah Pertama, atau tidak dan lain-lain. ya, Monggo, baik. silakan. Terima kasih. Karena saya seorang akademisi, buku saya by research. Jadi saya melihat praktek empiris di pengadilan. Yang saya muat adalah persidangan Dr. Martanto di Wonogiri, kepala ID yang di WhatsApp group, tapi bisa dipidanakan. Ya. Kemudian buku saya juga memuat pengalaman empirik seorang kolonel dan rem yang dicopot karena istrinya ternyata berseberangan dan menyatakan di medsos dia pendukung Prabowo. Jadi buku saya sumbernya adalah satu pengalaman empirik, ya. Kemudian yang kedua by research, saya mengumpulkan putusan pengadilan
Dan saya juga mendasari pada catatan-catatan teori-teori atau pendapat seseorang. Jadi itulah sumber buku saya. Jadi orang boleh menulis buku, tetapi harus menjelaskan sumber datanya dari mana. Ya. Kalau dia mengaksesnya dari internet harus disebutkan internet real time-nya kapan. Kalau dia dari buku, karena ini bicara tentang teori informasi, teori Alvin Toffler, ya, dia tentu harus mengutip dari buku siapa. Terus yang terakhir, buku saya ini saya lengkapi dengan data-data perkara yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik yang saya dapatkan dari media cetak maupun media online. Begitu Bapak yang kami hormati. Nah itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Nah ternyata majelis hakim ini mencecar pertanyaan kepada saksi ahli dengan menganalogikan soal mobil itu tadi. Nah, tanpa pun melihat, menurut penyampaian dari saksi ahli, tanpa melihat yang asli, atau dengan kata lain yang Toyota itu tadi, itu bisa digunakan untuk pembuktiannya dengan teman-teman Jokowi, atau ada hasil forensik dari laboratorium. Dan yang hal-hal yang mendukung atau lembaga-lembaga yang punya kompeten untuk mengeluarkan atau menyampaikan informasi tersebut, itu bisa digunakan sebagai alat bukti pengganti meyakinkan kita semua bahwa tanpa ada yang asli, maka itu bisa digunakan dalam rangka untuk pembuktian. Kemudian sahabat-sahabat sekaitan dan juga dipertanyakan sekaitan dengan proses ahli ini. Sudah banyak buku yang dia tulis, sudah ada 10, dan ditanyalah soal bagaimana sistem atau tata cara melakukan penyusunan buku yang dia lakukan, kemudian menulis. Nah, terungkap juga bahwa kalau kita menulis secara ilmiah, maka sumber data harus dicantumkan, informasinya harus dicantumkan, kemudian sekecil apapun itu informasi, itu harus jelas sumbernya. Nah, pasti ini juga jadi pertanyaan bagi buku Jokowi Undercover. Apakah sama prosesnya dilakukan oleh ahli ini dalam menyusun buku dengan buku Jokowi Undercover itu? Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, silakan sahabat-sahabat menilai. Dan saya kira ini adalah sebuah penegasan-penegasan sekaitan baik dengan buku dan keaslian ijazah Pak Jokowi. Saya kira itu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.